Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ngonten lagi. Kok di sawah lagi, Mas? Iya, orang kegiatannya selalu tiap harinya di sawah. Mau kemana lagi? Kemarin 5 sana, sekarang lewat sini aja, wis. Biar variatif. Jalannya baru di pengerasan. Terima kasih Bapak Kades sudah memprioritaskan daerah sawah saya, sehingga jalannya menjadi tidak rusak atau tidak becek. Dulu becek banget daerah sini kalau hujan seperti kemarin, karena kalau mau ke sawahku nggak ada itu jalannya, jadi ngampung jalannya tetangga. Tiap hari memang harus belajar. Sebenarnya untuk mau jadi YouTuber itu syaratnya itu gampang, nggak perlu. Kadang ada orang yang bilang nggak punya kamera lah, nggak punya kru lah, nggak punya inilah. Halo Mas, sama ini gisik tas belajaran Mas, jaluk aneh-aneh kan gitu. Kalau kita punyanya HP ya cukup, HP aja cukup. Ini saya pakai HP, editnya juga pakai HP. Cuma yang paling penting itu kalau mau belajar konten itu yang pertama HP memang ya, HP memang harus. Terus yang kedua mau belajar, udah cukup itu aja. Jadi kalau kita mau belajar apapun, kita pasti bisa kok bikin konten. Nggak perlu mikir ide ini, ide itu, nggak perlu. Barusan saya dari rumah ke sini juga gak kepikiran mau bikin konten apa. Yang penting saya ke sawah, nyalain kamera, udah ngomong apa adanya. Jadi tanaman jeruk ini ukurannya antara jeruk satu ke jeruk lainnya itu sekitar 5 meter, musul 5 meter. Jadi semakin jaraknya semakin lebar, semakin pertumbuhannya katanya bagus, karena fotosintesnya dapet, sirkulasi udaranya dapet. Tadi kalau mau bikin syaratnya harus ada HP dan semangat belajar yang tinggi. Terus kemudian lagi, kebanyakan orang-orang itu gak paham kalau mau ngerekam video itu harusnya landscape gini. Nah, harusnya sejajar gini, jangan gini, karena format YouTube-nya itu 16:9 kalau nggak salah. Nah, kalau dari rumah kan saya nggak punya ide tuh, nggak mikirin ide sama sekali mau bikin konten apa. Karena saya nyampe sini udah dapat apa yang mau dibikin konten. Nah, sekarang saya mau bikin konten. Karena kemarin juga ada yang tanya, kenapa sih harus kenongan itu harus diberikan apa itu namanya, tanah lumpur atau tanah celot. Kalau di sini bahasanya yang diambilkan dari selokan yang kering, yang mau kering. Nah, ini kan dari selokan yang kering saya ambil, terus saya kasihkan ke itu kenongan. Nah, ini contohnya yang sudah saya bersihkan kemarin, tanaman jambu. Belum saya sempat ngasih celotnya karena keburu hujan. Jadi setiap orang bertani itu perasaannya itu berbeda-beda, meskipun intinya nanti mungkin sama, cuma cara merawatnya itu beda. Jadi logikaku, kenapa harus dikasih celot seperti ini? Misalkan nggak dikasih apa nggak boleh? Nah, ya boleh-boleh aja. Bagaimana teman-teman mengaplikasikannya ke tumbuhan teman-teman, cara memperhatikannya seperti apa. Nah, satu alasanku kenapa tak kasih celot seperti ini. Nah, awalnya kan banyak ini rumputnya kan. Nah, banyak rumputnya seperti ini. Nah, terus tak bersihkan.
seperti ini, seperti jambu. Nah, ini kemarin sore itu. Nah, kalau sudah bersih ini baru diambilkan dari selokan yang nyemok-nyemok kalau bahasanya di sini, atau setengah kering setengah basah. Jadi setelah seperti itu saya ambilkan tanah dari sini, dari selokan yang kering, saya kasihkan ke tumbuhan, muter aja, banyaknya berapa terserah, yang penting menutupi kenongan. Itu tujuannya untuk apa, Mas? Tujuannya, kalau tujuanku sebenarnya saya ambilkan dari selokan, karena selokan itu tanahnya itu mikroorganismenya itu banyak, jadi bakteri-bakteri penghancur mikroorganismenya itu banyak, dan tanahnya belum terkontaminasi pupuk kimia, jadi bisa dikatakan itu tanahnya masih bagus seperti ini, masih hitam, jadi untuk pertumbuhan bagus. Nah, nanti kalau saat kebetulan kan di sini lagi musim hujan, nanti kalau hujan otomatis kan kesiram. Nah, nanti sari-sarinya itu langsung masuk ke bawah, mikroorganismenya langsung ke akar-akar tumbuhan gitu. Nah, itu logika saya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain ya monggo, karena setiap orang memperlakukan tumbuhannya itu harus sama kok. Yang penting kita yakin, kita mau memperhatikan tumbuhan, mau ngasih perhatian. Nah, jarak tanamnya sekitar 5 meter kali 5 meter, kadang ada yang 4 meter kali 4 meter. Kenapa kok beda-beda? Iya, karena kadang orang kalau jarak tanamnya itu sempit, itu biasanya apa, nyukupin tanahnya biar jadi banyak. Alhamdulillah ini punyaku bisa tanam dengan ukuran 5 kali 5. Nah, ini aja udah jadi konten kan sebenarnya. Padahal aku dari rumah itu nggak kepikiran mau bikin konten apa. Kenapa harus bingung cari konten gitu, cari ide konten? Karena kalau di sawah aja kita bisa bikin konten seperti ini. Jadi nggak perlu bingung. Saya tegaskan lagi, kalau mau bikin video YouTube, yang penting syaratnya satu, punya HP, yang dua punya semangat belajar yang tinggi. Itu aja cukup. Untuk editnya gampang, nggak usah pakai komputer. Aku juga nggak punya komputer, aku juga pakai HP, pakai aplikasi edit. Itu aja cukup. Nah, udah segitu aja. Nggak perlu banyak-banyak video. 10 menit itu kalau buat aku kebanyakan. Jadi yang penting dikit-dikit, yang penting rutin bikin gitu, nggak perlu banyak-banyak. Sudah, terima kasih. Saya mau lanjutkan pekerjaan tadi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar konten.